masuk pada bab tawassul yang diperbolehkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Kemudian Imam Qatadah berkata di dalam mentafsirkan ayat ini, makna wabtaghu ilaihil wasilah artinya dekatkanlah dirimu kepadanya dengan ketaatan dan amal yang membuat Allah redha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tawassul ini ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Dan tawassul ini perlu karena kondisi kita manusia itu tidak lepas dari masalah-masalah yang akan menimpa kita, baik masalah kesehatan, penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, macam-macam masalah di kehidupan kita ini. Lah terkadang masalah-masalah itu ada orang yang paham bagaimana cara menyelesaikannya. Mereka tahu bahwa masalah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian mereka bertawassul kepada Allah supaya Allah yang menyelesaikannya. Tapi ada yang tidak paham, akhirnya kemudian mereka pun mencari cara untuk menghilangkan masalah itu justru dengan tawassul kepada yang diharamkan, bahkan sebagiannya kesyirikan. Nanti juga pengarang akan menjelaskan tentang masalah tawassul yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi disebutkan dalam sebuah kisah yang ma'ruf, mungkin sebagian kita pernah mendengarnya. Kisah ini dijelaskan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tentang 3 orang yang mereka sedang safar di malam hari, kemudian hujan deras. Akhirnya kemudian 3 orang ini untuk menghindari hujan, mereka pun kemudian mencari gua. Masuklah mereka ke dalam gua. Ketika mereka sedang beristirahat dalam gua itu, tiba-tiba kemudian batu dinding gua itu roboh dan menutup pintunya. Akhirnya mereka tidak bisa keluar dari situ. Dan mereka pun sudah putus asa karena tidak bisa keluar dari situ. Macam mana caranya? Batunya besar, didorong pun tak bisa. Akhirnya sebagian mereka mulai berbicara dengan sebagian yang lain dan mengatakan, ud'ullaha bi afdali amalin amiltumuh. Kita tidak mungkin keluar dari gua ini kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya berdoalah kalian semua kepada Allah dengan doa yang paling afdal yang kalian tahu. Akhirnya kemudian dari 3 orang ini masing-masing bertawassul dengan amal saleh dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh itu supaya mereka dikeluarkan dari situ. Yang pertama, mereka bertawassul dengan ghayatul bir, dengan birrul walidain. Kemudian yang kedua bertawassul dengan ghayatul wafa, bertawassul dengan menjaga amanah. Dan yang ketiga bertawassul dengan ghayatul afaf, berusaha menjaga kehormatan.
di mana salah satunya mulai berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, dulu aku punya orang tua. Setiap malam itu aku selalu menyediakan secangkir susu. Jadi anak muda ini sudah punya istri dan anak. Dia bekerja sebagai penggembala. Jadi kalau sore hari sebelum dia pulang, maka dia akan perahkan satu susu, di mana air susu itu memang dikhususkan untuk orang tuanya. Jadi sebelum pulang ke rumahnya, dia akan mampir di rumah orang tuanya, kemudian akan memberikan air susu tersebut. Itulah kebiasaan dia. Dia lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Satu malam, karena mungkin disibukkan oleh apalah kesibukan, lupa dia. Yang biasanya dia menyediakan air susu di malam itu, lupa. Ketika dia teringat, dia langsung memerah air susu tersebut, kemudian langsung lari ke rumah orang tuanya. Qadarullah, orang tuanya sudah tidur. Dan dia tidak mau membangunkannya, takut menyakitinya. Sementara anak istrinya itu sudah menunggu jatah susunya juga. Tapi dia tidak mau meninggalkan orang tuanya sampai dilihatnya minum. Akhirnya kemudian ditunggu sampai bangun. Dan rupanya dia nyenyak tidur orang tuanya baru bangun di pagi hari. Sementara anak muda ini terus berdiri memegang air susu. Ketika nampak bangun orang tuanya, baru kemudian diberi minum. Dan setelah dia melihat orang tuanya puas dengan air susu tersebut, dia pun pulang dan memberi minum anak istrinya. Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, mulailah dia berdoa tuh, ya Rabb, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, Engkau pasti tahu apa yang kulakukan ini dalam rangka mengharap wajah Engkau. Kalau memang ada pahala dari apa yang sudah kulakukan dari birrul walidain ini, fafruj anna, maka keluarkan kami dari sini. Akhirnya kemudian tiba-tiba dengan keajaiban tawasul tadi, pintu gua itu tergeser, tapi tidak bisa keluar karena bergeser sedikit saja. Akhirnya salah satu dari keduanya, maka orang nomor dua pun mulailah dia berdoa dan bertawasul kepada Allah Azza wa Jal dengan ghayatul afaf, ghayatul wafa. Dia betul-betul bertawasul dengan amanahnya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, dulu aku punya pekerja, cukup banyak pekerjaku, tetapi ada salah satu pekerja pada waktu gajian tiba-tiba dia pergi. Kutunggu tidak juga datang. Akhirnya lewat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak juga datang. Makanya kemudian gajinya pekerja itu akhirnya kuberikan seekor kambing yang sedang hamil. Rupanya kambing itu melahirkan jantan dan betina. Akhirnya 2 anaknya ini besar, kemudian melahirkan lagi, kemudian yang lainnya besar, kemudian melahirkan lagi. Akhirnya kambingnya itu 1 lembah, saking banyaknya. Setelah bertahun-tahun kemudian, mungkin anak muda yang bekerja ini butuh duit. Akhirnya dia teringat dengan majikannya. Dia ingin mengambil haknya yang mungkin sekitar 10 atau mungkin 15 tahun yang silam. Dia ingin ambil tuh hak dia. Ketika sampai di hadapan majikannya, kata majikannya ini yang terjerembab dalam gua, dia mengatakan, ya fulan, gajimu ada di lembah, katanya. Kemudian diperlihatkan kambing yang begitu banyak. Kemudian pekerja ini mengatakan, ya fulan, atas tahziuni, apakah engkau hendak mengejek aku, katanya. Enggak mungkinlah gajiku sebanyak ini, katanya. Akhirnya kemudian tuannya ini menceritakan bahwa gajimu itu saya belikan seekor kambing, kemudian beranak sampai 1 lembah. Ambillah, itu hakmu dan bukan hakku. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Rabb, Engkau pasti tahu apa yang kulakukan. Dan kalau memang apa yang kuamalkan itu ada pahala, karena itu semua karenamu ya Rabb, fafruj anna, tolong keluarkan kami dari sini. Akhirnya kemudian pintu gua itu mulai bergeser lagi, tapi tidak bisa keluar juga. Sampai yang terakhir nih, orang ketiga ini bertawasul dengan apa? Ghayatul afaf,
dia menjaga kehormatan. Mulai dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu aku ini diberikan ekonomi cukup bagus, kaya lah kan gitu, dan aku tertarik dengan anak putri saudaraku. Akhirnya kemudian aku melamarnya, tapi anak putri itu menolaknya. Sampai pada waktunya tiba-tiba kemudian wanita itu mendatangi aku, rupanya dia berhajat dengan uang karena orang tuanya terlilit hutang. Akhirnya kemudian anak muda ini mengatakan, berjanji akan melunasi hutang-hutangnya dan akan memberikan uangnya, tapi syaratnya dia harus berzina. Karena dari dulu dia suka dengan wanita itu. Tahu-tahu datang sendiri mau pinjam uang. Maka kata anak muda ini, tidak perlu kau pinjam uang, ku kasih uangnya, tapi syaratnya berzinahlah dengan aku. Karena terpaksa, cemana pula begitu caranya. Akhirnya kemudian hampir keduanya berzina. Ketika hampir berzina, tiba-tiba si wanita ini mengingatkan anak muda ini dan mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Tiba-tiba nasihat itu masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Dia pun mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, astaghfirullah, aku berlindung dan aku bertobat kepadamu. Kemudian kata anak muda ini, ambil uang ini, pergi sana dan jangan pernah kembali. Tidak jadi berzina. Kemudian uangnya diberikan begitu saja. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau tahu, dan memang engkau tahu, anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, memang aku melakukannya karena wajahmu dan ada pahalanya, fafruj anna, tolong keluarkan kami dari sini. Akhirnya betul-betul pintu ini bergeser dan terbuka. Akhirnya tiga-tiganya bisa keluar. Inilah keajaiban tawassul. Ya, keajaiban tawassul. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapa yang bisa menggeser batu sebesar itu? Zaman dulu nggak ada alat berat. Apalagi mereka ada di gurun pasir bertiga dalam gua lagi. Bisa saja mereka mati dalam gua itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Maha mampu. Lah salah satunya adalah dengan cara tawassul. Jadi tawassul ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya kenapa ulama mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu penuh dengan keikhlasan, dan boleh jadi amalan yang ikhlas itu berpahala, dan boleh jadi amalan yang berpahala itu bisa kita gunakan untuk tawasul. Jadi kalau seandainya kita ini ada masalah berat, masalah besar yang tidak bisa keluar dari situ, kita sudah berusaha mengurainya juga tidak terurai-urai, maka cobalah kita mencari solusi dengan cara tawasul. Ingat-ingat kira-kira amalan apa yang sudah kita lakukan gitu maksudnya. Oh ya, dulu saya pernah nyumbang ke sini. Oh dulu pernah saya malam-malam tahajud. Oh dulu pernah siang-siang saya duha sendiri. Oh dulu pernah saya baca Quran, berzikir, dan amalan-amalan yang lainnya. Kalau teringat itulah amalan terbaik dia dan terikhlas dia, maka gunakan untuk tawasul. Gitu maksudnya. Jadi itulah yang disebut dengan tawassul, mengeluarkan dari kesulitan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini mu'alif rahimahullahu taala memberikan membagi bahwa tawassul itu macam-macam bentuknya. Pertama di sini beliau mengatakan tawassul bil iman. Tawassul dengan keimanan. Seperti yang dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar." Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Rabbmu. Maka kami pun beriman, ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Jadi yang pertama adalah tawassul dengan iman. Jadi tawassul dengan iman maksudnya
dengan keimanan yang kita miliki, maka kita tawassul dengan iman. Pamannya kita ini di sini dicontohkan apabila kita banyak dosa, banyak maksiat, dan ingin diampuni dosa-dosa kita, maka kita bisa bertawassul dengan keimanan kita dengan cara mendoakan doa yang diajarkan Allah di sini. Ini yang pertama, namanya tawassul bil iman. Kita meminta agar dosa-dosa kita diampuni dengan bertawassul dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini macam-macam bentuknya. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah apabila kita melihat hal-hal yang menjadikan terganggu orang di jalan kemudian kita buang, itulah serendah-rendahnya iman. Ya, masuk juga dengan tawasul amal soleh juga sebenarnya. Umpamanya kita pernah membuang hal-hal yang mengganggu di jalan, dan dia mengatakan, ya Allah, saya ingat dulu pernah saya buang tuh paku, beling apa gitu yang mengganggu orang di jalan. Kalau memang itu sebuah keimanan dan itu sebuah amal soleh, maka saya sedang berhajat nih, tolong kabulkan hajat saya. Nah, gitu namanya tawasul dengan iman namanya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau at-tawassul bit tauhid. Tawasul dengan tauhid. Dan beliau mencontohkan tawasul dengan tauhid ini kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Yunus ibn Matta' atau dikenal dengan Nabi Allah Yunus Dhunnun, Quran menyebutnya Dhunnun namanya, pemilik ikan. Jadi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus ke sebuah negeri yang bernama Nainawa, dan negeri itu ada di Irak. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus kepada sebuah kaum yang jumlahnya banyak, paling banyak jumlahnya itu kaumnya itu. Subhanallah, tidak ada satupun nabi yang kaumnya beriman semuanya kecuali Nabi Yunus. Kalau nabi yang lain kadang ya beriman, kadang enggak gitu ya. Termasuk nabi kita kan tidak semua beriman, ada yang kufur juga. Tapi kaumnya Nabi Yunus itu semua beriman. Kisahnya begini. Jadi setelah Nabi Yunus berdakwah kepada mereka, tidak juga mau didakwai, tetap ditolak dakwahnya Yunus itu. Sampai akhirnya Nabi Yunus ini marah sama kaumnya, kemudian mengancam bahwa dia akan berdoa kepada Allah, sebelum 3 hari azab Allah akan menimpa kalian. Hari pertama tak nampak azab, hari kedua tak nampak pula azab. Karena takut hari ketiga menimpa azab, Yunus pun pergi dari kaumnya. Lah ketika Nabi Yunus pergi dari kaumnya, nampaklah hari ketiga itu tanda-tanda akan azab. Sebelum azab itu turun, semua kaumnya beriman. Tapi Nabi Yunus tidak tahu kalau kaumnya beriman tuh, karena sudah pergi masalahnya dia. Lah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena dia belum diperintah pergi, dia pergi. Akhirnya kemudian dia pun berhijrah ke tempat lain. Allah takdirkan dia pun naik sebuah perahu dengan yang lainnya. Tapi tiba-tiba kemudian perahunya di tengah lautan itu terhenti. Kenapa? Karena ada ikan paus berputar-putar. Ikan itu berputar-putar, dan orang-orang yang di perahu tahu bahwa ikan itu ikan lapar. Kalau seandainya tidak dikorbankan satu dari orang-orang yang di perahu itu, bisa saja satu perahu dimakan ikan itu. Sehingga harus dikorbankan salah satunya. Dengan cara apa? Diundilah satu kapal itu, siapa yang diumpankan itu. Tapi sekali mengundi, yang keluar pula nama Yunus ibn Matta. Tapi karena zahirnya dia orang saleh, akhirnya orang-orang di perahu itu minta dikocok lagi, yang lain sajalah, masa dia katanya. Kalau bisa preman aja lah, masa orang baik pula dilempar ke laut. Tapi tetap yang dikocok Yunus lagi kan begitu. Cemana pula memang itu sudah takdir Allah. Dari sini Nabi Yunus kemudian merasa bahwa dia salah. Dia tahu sudah merasa. Akhirnya dia pun menceburkan diri. Ketika dia menceburkan diri, disitulah Allah perintahkan agar ikan memakan Nabi Yunus tanpa boleh mengunyah, hanya menelan saja. Karena dikunyah matilah kan itu.
Disuruh memakan tanpa mengunyah, ditelan. Masuklah dia ke dalam perut ikan itu. Ketika masuk ke perut ikan, ikannya pula masuk ke dasar lautan. Makanya kenapa Allah bahasakan dengan kalimat zulumat, bahwa Yunus itu berada di atas kegelapan. Bahkan bukan satu kegelapan, 3 kegelapan lagi. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, bahkan gelap di tengah malam. Logika Yunus harus mati di situ. Oksigennya dari mana tuh? Dia enggak bawa alat selam, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kuasa atas hamba-hambanya. Dia yang melindungi wali-walinya. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ketika dalam perut ikan itu dia tahu tidak mungkin selamat. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Dari situlah dia mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah dan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ini tauhid. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau wahai Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk hamba yang zalim. Lihat di sini ada 3 perkara yang didoakan Nabi Yunus. Pertama tauhid, yang kedua at-taqdis, yang ketiga al-inkisar. Pertama tauhid, la ilaha illa anta, tauhid. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Yang kedua at-taqdis, pensucian Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Kemudian yang ketiga al-inkisar. Inkisar itu maksudnya menghambakan betul-betul bahwa dia itu makhluk yang lemah dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk hamba Allah, hambamu yang zalim ya Rabb. Betul-betul dia mengakui dosanya, menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia terus bertasbih seperti itu, entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa tahun, tidak dijelaskan dalam Quran. Akhirnya kemudian Allah pun ijabah doanya Nabi Yunus. Makanya Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Dan itu bagaimana bentuk tawassulnya Nabi Yunus dengan tauhid. Diselamatkan oleh Allah dari perut ikan. Dari sini Allah mengatakan falaula minal musabbihina la labitha fi batnil huti ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan ahli tasbih, tentu dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai kiamat dibangkitkan. Maka bertawassul dengan tauhid, bertawassul dengan takdis, maka ini penting juga. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan siapapun yang berdoa dengan doanya Dhinnun, doanya Nabi Yunus, illa stajaballahu lahu, pasti Allah akan mengijabah doanya. Lihat Yunus, diijabah doanya. Makanya satu hari Utsman bin Affan radhiyallahu an, satu hari termenung dia. Kayak orang bingung, ya, kayak banyak masalah. Jadi Amr bin As radhiyallahu an datang menemui Utsman yang ketika itu Utsman sedang duduk di Masjid Nabawi. Kata Amr bin As, "Assalamualaikum ya Utsman." Diam Utsman, dan jawab. Ya. "Assalamualaikum ya Utsman." Diam juga sampai 3 kali. Marahlah Amr bin As nih. Saya ngucap salam kok dia tak mau jawab pula. Kalau kita sih ya biasa saja. Assalamualaikum enggak jawab, malas kan itu ya. Tapi di mata sahabat ini kalau tidak menjawab salam masalah. Ada apa dengan saya? Salah apa saya ini? Kenapa tidak dijawab salamnya? Akhirnya dia lapor sama Umar radhiyallahu an. Ya Amirul Mukminin, ketika itu jadi khalifah. Ya Amirul Mukminin, saya tadi di masjid ketemu Utsman. Saya mengucapkan salam, dia tak mau salam pula. Ada apa dia dengan saya? Maka akhirnya kemudian Umar pun memanggil Utsman ibn Affan radhiyallahu, ingin didamaikan. Kemudian Umar bertanya, "Ya Utsman, saudaramu Amr bin As mengucapkan salam, kenapa kau tak jawab?" Kata Utsman, "Mana ada dia mengucapkan salam?" Namanya orang melamun kan itu. Antum kalau melamun diajak ngomong kadang-kadang nggak tahu orang sedang ngomong sama kita, disangkanya ngomong sama kursi kan itu ya. Namanya orang melamun. Kata Utsman, "Mana ada dia mengucapin salam?" Kata Amr bin, "Wallahi inni usallim." Demi Allah saya mengucap salam. Sampai bersumpah-sumpah. Kata Utsman, "Aku enggak dengar." Akhirnya kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Utsman, ya, kenapa kau tak jawab salam saudara?"
Maka Utsman mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sebenarnya saya itu waktu di masjid aku lagi bingung, banyak masalah, banyak pikiran. Dan aku terpikir bahwa ada satu doa yang bisa menghilangkan itu," katanya. "Dan doa itu aku lupa karena Rasulullah SAW tidak sempat mengajarkan, keburu pergi karena disibukkan dengan orang Badui itu yang datang." Kata Rasulullah SAW, "Siapa yang berdoa dengan doa ini maka kesulitannya akan hilang." Ketika Rasul hendak menyebutkan doanya, datang pula si Arab gunung Arab Badui itu ngajak ngobrol, lupa. Akhirnya Rasul lupa menyebutkan doanya, langsung balik. Jadi Utsman ini termenung, apa itu doanya ya? Kata Amr bin As tuh, Utsman, aku pun ada di situ, katanya. Aku pun ada di situ. Ketika Nabi SAW sibuk dengan orang Badui itu sampai tidak mengucapkan, dia langsung pergi. Aku buntuti dari belakang, katanya. Ketika dia masuk rumah, aku ketuk rumahnya. Kemudian kata Amr bin As, "Ya Rasulullah, doa apa yang Anda maksud yang bisa menghilangkan kesulitan itu?" "Oh iya," kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, "Da'watu Dhinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Itulah doanya Dhinnun, Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidaklah seorang muslim, kata Rasul, ma min muslimin da'a bi da'wati Dhinnun illa istajaballahu lahu. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang mukmin yang berdoa dengan doanya Dhinnun, pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan, katanya. Jadi ini bisa digunakan untuk tawasul. Jadi kalau kita ada masalah, berdoalah dengan doa Dhinnun dulu baru meminta, gitu maksudnya. Dimulai dengan tawasul menggunakan doa Nabi Yunus. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung tawassul bit tauhid. La ilaha illa anta. Ini yang kedua. Yang ketiga, tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan nama Allah itu ada dua. Ada tawassul dengan nama-nama Allah secara umum, ada tawassul dengan nama-nama Allah secara khusus. Adapun tawassul dengan nama-nama Allah secara umum dengan mengatakan as'aluka bi kullismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Rabb dengan seluruh nama-nama yang telah engkau beri nama dirimu sendiri. Itu namanya bertawasul dengan secara mutlak, enggak disebutkan Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Pokoknya saya bertawasul dengan nama-namamu yang indah, nama-namamu yang tinggi ya Rabb. Aku lagi ada masalah nih, tolong keluarkan masalahku. Ini tawasul dengan nama Allah secara umum. Yang kedua, tawasul dengan nama Allah secara khusus. Itulah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan hajat kita. Kalau kita ingin rezeki, ya kita katakan ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha pemberi rezeki, berikan rezeki padaku. Kalau kita ingin mendapatkan keturunan, ya Wahhab, gitu. Ya Wahhab, Wahhab itu pemberi, ya, berilah keturunan kepadaku. Kalau kita banyak dosa, ya Ghaffar ighfirli. Ya, kalau kita ingin dapat rahmat, ya Rahman, ya Rahim irhamni, dan begitu seterusnya. Dia disesuaikan dengan permintaan. Dan ada sebagian ulama mengatakan itulah Ismul A'zam namanya. Ismul A'zam itu siapa yang berdoa pasti mustajab kalau disebut nama Allah yang agung itu. Tetapi menjadi khilaf ulama, maksudnya nama Allah yang agung yang kalau kita berdoa dengan nama itu mustajab itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan bahwa nama Allah yang agung itu Allah. Ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa bukan itu. Tapi nama Allah yang agung itu adalah nama Allah yang sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita sebut. Kalau kita ingin rezeki kita sebut ya Razzaq, berarti itulah Ismul A'zamnya di situ. Ya, kalau kita minta ampun ya Ghaffar, itulah Ismul A'zamnya. Nah, seperti itu. Ini namanya doa tawassul dengan nama Allah secara khusus. Ini yang ketiga. Yang keempat, bertawassul dengan sifat-sifatnya. Kalau tadi dengan nama-namanya, sekarang dengan sifat-sifatnya sama. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah pun ada dua. Ada secara mutlak, ada secara khusus. Adapun secara umum ya kita katakan as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Aku meminta kepadamu ya Rabb dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang tinggi. Nah, kita memuji seperti itu. Dan dalam berdoa, ya Allah, sebelum kita meminta sesuatu ini, kita angkat kedua tangan, kita katakan
Aku meminta dengan nama-Namamu ya Allah dan dengan sifat-sifat-Mu ya Allah. Itu tanpa menyebutkan sifatnya apa, tapi secara umum mengatakan seperti itu. Ini juga bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Atau dengan secara khusus, sifat-sifat Allah secara khusus, seperti di antara sifat Allah adalah al-ilmu. Namanya alim, yang maha mengetahui, berarti sifatnya adalah Allah punya pengetahuan, ilmu. Ya kita katakan bi'ilmika ya Allah, dengan pengetahuanmu ya Allah, gitu ya. Dengan pengetahuanmu yang gaib tentang nasibku ya Allah, perbaikilah nasibku. Nah gitu, umpamanya contohnya. Nah, contoh itu namanya menggunakan sifat-sifat Allah secara khusus. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tawassul dengan amal soleh. Nah, yang tadi saya sebutkan di muqaddimah, itu namanya tawassul dengan amal soleh yang terjerembab dalam gua. Nah, itulah tawassul dengan amal soleh. Makanya sekali lagi, jangan pernah meremehkan amal apapun dari amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, karena itu bisa kita gunakan untuk tawasul. Apapun dari amalan soleh kita bisa digunakan untuk tawasul. Bisa mengeluarkan kesulitan, mengeluarkan kebingungan, mengeluarkan stres dan begitu seterusnya yang kita hadapi dengan cara bertawasul dengan amal soleh. Kemudian yang nomor 6 di sini, tawassul dengan meninggalkan maksiat. Tawassul dengan meninggalkan maksiat, tarkul ma'asi, ya. Seperti kata beliau di sini, misalnya dengan meninggalkan minum khamar, berzina dan sebagainya dari hal-hal yang diharamkan. Salah seorang dari mereka yang terperangkap dalam gua, itu juga tawassul dengan meninggalkan zina, ya. Kan tadi sudah saya jelaskan, salah satu dari 3 orang yang terjerembab dalam gua itu apa? Salah satunya mengatakan, ya Allah, dulu saya hampir berzina, tapi tidak jadi. Aku bertobat kepada Allah. Tolonglah keluarkan aku dari gua. Kita juga sama. Ya Rabb, memang dulu saya ini narkoba, tapi kan saya sudah tidak narkoba lagi. Ya, tolong ya Rabb, kalau meninggalkan narkobaku ini ada pahalanya. Ini saya lagi ada perlu nih. Gitu maksudnya ya. Tolonglah keluarkan saya dari kesulitan ini. Dulu memang saya rentenir, sekarang sudah nggak rentenir lagi. Ya. Apakah kalau memang ada pahala saya meninggalkan riba itu? Tolonglah saya ada kesulitan. Gitu. Oh dulu saya ini maklar apa? Maklar maksiat. Atau apalah sebutkan maksiatnya. Kemudian kita sudah bertobat dari situ. Kita sebutkan tobat kita di hadapan Allah. Bertawassullah dengan tobat kita dari maksiat itu. Ini juga bisa digunakan tawassul. Dan yang nomor 7, nomor terakhir yang beliau sebutkan di sini, tawassul dengan meminta didoakan oleh orang soleh yang kita berhusnudzon bahwa doanya itu mustajab. Ya, orang soleh tidak mesti ustaz. Orang soleh itu namanya orang soleh. Orang soleh itu ya orang baik, nampak dia taat ke masjid. Kalau laki-laki, kalau akhwat mungkin tengok penampilannya, menutup aurat dan begitu seterusnya, tutur katanya, pergaulannya, akhlaknya, dan pokoknya kita anggap dia orang soleh, orang baik lah. Tidak harus ustadz gitu, pokoknya dia orang baik. Kita bisa meminta doa dia. Walaupun sebagian ulama mengatakan meminta doa kepada orang soleh ini memang ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena Allah itu tidak perlu ditawasuli dengan orang, cukup langsung. Karena ada hadis yang mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta langsung kepada Allah, ngapain lewat orang, itu maksudnya. Dan itu yang lebih afdal. Yang lebih afdal minta langsung kepada Allah. Tetapi kata para ulama, karena banyaknya dalil-dalil di mana orang juga meminta doa kepada Nabi, maka tidak sampai makruh, tapi minimalnya boleh. Ya, boleh-boleh saja. Seperti ketika Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang Arab Badui menyetop Rasul sedang sholat Jumat dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, ud'u rabbak, berdoalah kepada Rabbmu. Desa kami loh sudah lama paceklik nggak ada turun hujan. Tolonglah minta kepada Allah supaya turun hujan. Akhirnya Nabi SAW pun kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma agithna, Allahumma agithna, ya Allah tolonglah kami, tolonglah kami. Kemudian Rasul berdoa minta hujan. Rupanya belum lagi Rasul menurunkan tangannya, udah hujan tuh di kampungnya orang ini. Ya, di kampung orang ini udah hujan. Hujannya pula tidak bisa di stop 1 minggu. Kemarin saja hari apa saya di Jodoh itu, malam Jumat saya ngisi kajian.
waktu hujan deras tuh. Nggak bisa keluar dari jodoh. Wah, dikepung banjir. Serba salah, ke sini banjir, ke situ banjir. Seumur-umur saya hidup di Batam tuh kemarin tuh. Waktu ngisi di Al-Fajri pada Isya, selesai jam 9 nggak bisa keluar, tepak salah duduk aja di mobil sampai jam 11. Baru bisa balik itu. Jadi ini hujannya 1 minggu, akhirnya banjir itu satu Baduy itu. Jumat depannya datang lagi, ketika Rasul lagi khutbah lagi, ya Rasulullah, ya desa kami kebanjiran. Kemarin kekeringan, sekarang bilang kebanjiran. Ya, tolonglah pindahkanlah hujan ini atau hentikan. Maka Rasul mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wa tirab wa nabatati syajar, dan begitu seterusnya lah. Jadi Rasul berdoa, ya Allah, kalau begitu pindahkanlah hujan itu. Ya, jangan di situ. Pindahkan ke tebing-tebing, pindahkan ke gunung-gunung, pindahkan ke lembah-lembah, pindahkan ke tempat-tempat yang di situ banyak pohon tumbuh. Dari sini kita ada faedah bahwa tidak perlu datangkan pawang hujan. Cukup berdoa ini saja. Nanti hujan itu pergi itu. Ngapain pula Islam loh agama sempurna. Ngapain datangkan pawang hujan dari Bali pula? Ya, atau dari mana tuh yang bawa batok kemana-mana tuh? Ya. Nggak perlu. Islam ini sudah ada pawangnya. Ya, cukup berdoa, kita sendiri jadi pawang. Cukup kalau hujan nampak membahayakan nih, kalau masih kecil ya kita katakan mutirna bifadlillah. Berarti kita dihujani dengan karunia Allah. Nanti nampak ada geledek, ada sedikit nih kan, ini bagus nih hujannya nih, sayyiban nafi'ah, minta manfaat hujannya. Nah, kalau kok lama ini kok mulai banjir, mulai angin kencang, di sini doanya lain lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi jangan sampailah hujan angin ini menerpa kami jadi musibah, kalau bisa hilangkan dari kami. Sudah ada doanya. Ngapain datangkan pawang hujan? Cukup dengan ini saja hilang tuh hujan tuh. Kalau asal kita yakin saja. Ya. Jadi ini juga termasuk tawasul masyru', namanya tawasul yang disyariatkan, ya, di mana dengan tawasul meminta doa orang soleh. Orang ini meminta doanya Nabi kan? Ataupun ketika Rasulullah SAW bicara soal siapa? Soal Uwais Al-Qarani. Ya, ada seorang tabi'in, sebenarnya dia itu hidup di zaman sahabat, Uwais Ibn Amir Al-Qarani ini. Cuman karena berbuat baik dia kepada orang tuanya di Yaman, dia tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Makanya dalam istilah mustalahul hadis itu disebut muhadram, orang yang sezaman dengan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi, tapi bukan sahabat. Jatuhnya kibarut tabi'in, namanya generasi tua tabi'in. Atau dengan bahasa mustalahul hadis itu disebut muhadram, hidup di zaman Nabi tidak berjumpa dengan Nabi. Karena syarat jadi sahabat terus berjumpa. Ingat ya, syarat jadi sahabat itu bukan hanya sezaman, tapi harus berjumpa, kemudian beriman, kemudian mati di atas Islam, baru dikatakan sahabat. Lah Uwais Al-Qarani ini, Ibn Amir Al-Qarani, hanya sezaman saja, tapi tidak pernah melihat Nabi. Karena setiap dia hendak melihat Nabi ke Madinah, orang tuanya tidak bisa ditinggal. Tidak bisa ditinggal. Makanya dia orang yang paling berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Semua yang dihajatkan orang tuanya semua sudah dipenuhi kecuali satu. Apa itu? Orang tuanya ingin pergi haji. Bingung dia. Dia nggak punya uang, nggak punya kendaraan. Dia orang miskin. Semana caranya? Tapi kehendak orang tua selama dia bisa lakukan, dia akan lakukan. Akhirnya dia terfikir apa? Terpikir untuk membeli anak lembu. Si Uwais ini membeli anak lembu. Ya. Kemudian dia buat kandang di atas bukit anak lembu. Jadi anak lembunya ditaruh di kandang, kalau hendak dikasih makan itu, ya, maka diturunkan lembunya ke bawah. Setiap hari seperti itu. Ya. Mungkin kita berpikir macam mana Uwais Al-Qarani mau naik lembu? Kan lembu tidak bisa berjadi di padang pasir, matilah kalau dinaiki dari Yaman ke Mekah lembu. Bukan itu maksudnya, bukan lembu itu supaya besar, nanti orang tuanya naik di atas lembu sama dia, mati lembunya, bukan itu maksudnya. Tapi Uwais Al-Qarani ini, dia membuat kandang lembu di atas bukit, kemudian ngasih makannya di bawah, itu dengan cara digendong tuh lembu tuh, dari mulai kecil, digendong tuh.
Dari usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai akhirnya bertahun-tahun lembunya udah gede. Karena udah terbiasa dia gendong lembu dari kecil, sehingga ketika lembu besar pun dia udah kuat tuh. Itu maksudnya dia ingin gendong orang tuanya. Latihan tuh. Ah itulah kayak gitu ya Uwais Al-Qarani itu. Latihan dengan cara menggendong lembu dari kecil. Dia sengaja taruh kandangnya di atas tuh. Setiap ngasih makan digendong ke bawah, ke atas, ke bawah, sampai besar. Nggak pernah lembu itu jalan kaki. Digendong saja. Ketika udah kuat badannya, barulah dia gendong tuh orang tuanya. Rupanya itu pula latihan fisiknya. Digendong orang tuanya loh, dari Yaman ke Mekah. Itulah terakhirlah dia bisa memberikan amalan terbaik kepada orang tuanya. Makanya kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais ibn Amir Al-Qarani. Dia dari Mudar. Dulu punya penyakit sopak, kemudian disembuhkan dan tinggal 1 dirham di telapak tangannya. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa dia. Wallahi kata Rasulullah, aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, pasti mustajab doanya. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini ingin berjumpa dengan Uwais karena ini wasiat Nabi. Ini orang mustajab doa. Jadi Umar ini kalau seandainya datang kafilah dari Yaman yang mau pergi haji ke Mekah itu selalu menghadang setiap tahun dan mengatakan, afikum Uwais, ada Uwais nggak di antara kalian? Kata orang-orang tidak ada. Kecewa lagi Umar, nunggu tahun depan lagi. Datang kafilah dari Yaman lagi, ditanya lagi, afikum Uwais, adakah Uwais di antara kalian? Ada, wahai Amir. Tahun depannya lagi, sampai berapa tahun? Sampai 1 hari Allah takdirkan harus ketemu. Ketika ada kafilah datang dari Yaman dak haji, kata Umar, afikum Uwais, ada Uwais di antara kalian? Kata kafilah itu ada, tapi dia tidak bersama kami karena kekurangan modal. Dia terpaksa berhenti di tengah jalan. Dia harus mencari pekerjaan sebagai penggembala kambing di tuan yang kaya, hanya mengambil beberapa upah. Kata Umar, di mana letaknya, di mana? Di Anu dan di daerah ini, daerah itu. Disitulah Umar datang dengan Ali. Dari kejauhan dia melihat ada orang yang sedang sholat. Diperhatikan dari rambut sampai kaki, kok betul nih ciri-cirinya persis yang disabdakan Rasul. Jangan-jangan ini Uwais nih. Akhirnya Umar pun menunggu selesai sholat. Umar coba bertanya, Mas muka ya fulan, siapa nama wahai fulan? Kata Uwais ini, ana Abdullah, saya hamba Allah. Kata Umar bin Khattab, semua hamba Allah. Kamu Abdullah, saya juga Abdullah, katanya. Saya minta siapa namamu yang diberikan orang tuamu kepadamu. Demi Allah, katanya, saya meminta. Terpaksa dia mengatakan, ismi Amir, nama saya Uwais. Nama saya Uwais, katanya. Siapa bapakmu? Lagi-lagi Uwais mengatakan, bapakku Abdullah. Bapakmu dengan bapakku Abdullah juga, kata Umar. Siapa bapakmu yang bapak kakekmu ngasih nama bapakmu, katanya. Dia bilang Amir. Berarti engkau Uwais Ibn Amir. Ya, dari Qaran, dari Murad. Betul. Akhirnya dilihat telapak tangannya, rupanya betul ada 1 sopak, tinggal 1 dirham yang tidak disembuhkan. Untuk menjadi cirinya tuh. Dari situlah Umar menangis, merangkul dan meminta doanya. Padahal Umar lebih mulia dibandingkan Uwais kan. Jauhlah sahabat lebih mulia dibandingkan tabi'in. Tapi kenapa Umar bin Khattab kemudian tawasul meminta doanya Uwais ibn Qaran? Ya, begitulah karena ada wasiat Nabi. Umar bertawasul kepada Uwais, minta doanya. Ya, minta doa kebaikan. Tapi Uwais pun akhirnya mengatakan, baik, hanya engkau saja yang kasih. Ya, tetapi jangan ceritakan kepada orang. Sebenarnya tujuan saya karena orang tuaku sudah meninggal, saya ingin berjihad di Syam. Dari situlah akhirnya Uwais pun pergi ke Syam dan tidak jelas biografi kematiannya. Hanya mengatakan meninggal ketika perang Qadisiyah, wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelaslah di sini boleh kita bertawasul dengan orang soleh. Seperti di zaman Umar terjadi pacaklik. Mereka datang kepada pamannya Abbas untuk sholat istisqa, menjadi imam dan berdoa, akhirnya turun hujan. Gitu ya. Jadi boleh kita ini datang kepada orang soleh, orang baik, minta doanya dalam bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara 7 tawasul yang disebutkan oleh muallif pengarang